Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan membahas di luar topik yang memfokuskan dalam membahas satu saham ya. Jadi kita sedikit membahas di luar lapangan ya. Jadi judulnya mungkin kali ini saya akan membuat apa yang terjadi jika Pak Prajogo Pangestu pensiun, baik itu dari BRPT dan perusahaan-perusahaan lain, dan siapa yang akan take over utang perusahaan ya. Baik, kita akan buka BRPT. Di sini kita lihat liabilitas terakhir dan terkini. Ya, sekitar 145T dan lain-lain lah ya. Secara detailnya mungkin ada di laporan keuangan. Jadi kalau kita fokus ke BRPT dan membayangkan skenario andai big bossnya atau Pak PP ya tiba-tiba pensiun atau atau berpulang ya. Jadi pertanyaan paling mendasarnya tentu siapa yang harus menanggung hutang dan bagaimana nasib perusahaannya. Jadi secara hukum BRPT berdiri sebagai badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT ya. Jadi semua utang yang tercatat atas nama BRPT menjadi tanggung jawab penuh BRPT. Jadi bukan pemegang saham perorangan ataupun lain-lain ya, atau pihak-pihak lain. Jadi artinya meskipun Pak Prajogo sebagai ultimate shareholder sudah tidak ada ya, katakanlah kreditur tidak bisa langsung menagih ke ahli waris, katakanlah skenarionya walaupun di hari-hari terakhirnya Bapak membuat ahli waris, tapi secara hukum memang kreditur tidak bisa menagih ke ahli waris. Jadi yang bisa itu aset dan arus kas yang terdapat di BRPT itu sendiri. Ini cukup jelas ditegaskan di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang memisahkan antara perorangan dengan harta pribadi sebagai pemegang saham. Namun yang bikin menarik adalah apakah ada personal garansi dari Pak Prajogo. Jika dalam perjanjian pinjaman Pak Prajogo pernah menandatangani jaminan pribadi, maka beban bisa turun ke harta warisan. Dalam hukum perdata pasal 833 dijelaskan bahwa ahli waris menggantikan segala hak dan kewajiban pewaris. Jadi kalau ada personal garansi, ya kewajiban itu ikut juga diwariskan ya kepada ahli waris. Meski begitu, perusahaan publik seperti BRPT dan yang sudah punya anak usaha besar-besar ya seperti brand, TPIA dan lain-lain biasanya lebih banyak mengandalkan aset perusahaan sebagai jaminan, dan tentunya peringkat kredit dari lembaga-lembaga untuk menentukan besaran pinjaman, lalu juga kekuatan arus kas yang biasanya dipakai ya daripada menggunakan personal garansi individu. Jadi kalau bicara take over, mekanismenya sebenarnya sudah sangat jelas dan umum ya. Saham pengendali BRPT yang dipegang Pak Prajogo otomatis masuk ke harta waris. Lalu keluarga bisa memilih meneruskan atau kalau ada tekanan dari pasar yang cukup besar dan kebutuhan dana bisa dijual mungkin ke konglomerat lain ya. Kalau terjadi perubahan pengendali, ini juga sudah diatur ya. POJK nomor 9 tahun 2018 itu mewajibkan tender offer, artinya semua pemegang saham publiknya, investor retailnya juga ya, berhak menjual sahamnya di harga yang sama dengan harga akuisisi. Jadi disinilah peluang take over bisa terjadi apabila ya mungkin selagi BRPT punya aset yang strategis dan valuasi besar, jadi pasti adalah pemain global yang berminat atau bahkan sudah mengincar duluan gitu ya. Ini bukti bahwa skenario ini realistis, bisa dilihat
dari fakta bahwa valuasi Pak Prayogo sangat bergantung pada figur, sekali lagi terhadap nama Pak Prayogo itu sendiri ya. Jadi harga saham Brand, TPIA, dan BRPT sempat meroket. Itu tidak sepenuhnya karena fundamental laba ya, teman-teman juga tahu lah ya, tetapi juga karena sentimen dan financial engineering yang membuat laporan keuangan terlihat lebih cakep. Dan investor asing pun mencatat net buy besar di saham energi hijau yaitu Brand ya, meskipun kinerja kas operasionalnya tidak sebanding dengan harga dan kenaikan harganya. Dan di saat ini kepemilikan asing di Brand itu sudah cukup besar ya, bahkan lebih besar daripada investor lokal dalam lingkup free floatnya ya. Ini menunjukkan bahwa pasar menaruh harga premium bukan hanya pada aset ataupun nilai perusahaan secara fundamental, tapi juga pada nama besar Pak Prayogo. Lalu jika figur itu hilang ya valuasi bisa langsung diuji ya, bisa jadi terjun bebas atau ya kita nggak tahu lah karena belum kejadian ya. Dengan kata lain, secara hukum kontrak utang BRPT tetap harus dibayar oleh BRPT, dan kalau ada personal garansi sebelumnya mungkin dalam utang tersebut ahli waris ikut menanggung. Lalu secara operasional perusahaan tidak bubar karena direksi dan komisaris tetap punya kewenangan untuk menjalankan bisnisnya. Namun resiko pasar terletak pada transisi kepemimpinan. Kalau warisan saham pengendali jatuh ke tangan ahli waris, itu kalau yang kuat dan bisa menjaga konsistensi pengendali sebelumnya, dalam hal ini Pak PP ya, mungkin investor masih bisa percaya dan harga mungkin masih bisa tetap dijaga ya. Tapi kalau keluarga terpecah atau muncul sengketa dan lain-lain, take over mungkin akan dilakukan oleh pihak luar ya, seperti yang kita bahas tadi, dijual ke pihak lain, konglo lain ataupun ke institusi lain atau apapun lah ya. Dan kalau take over benar terjadi, maka sesuai regulasi semua pemegang saham publik punya kesempatan exit lewat tender offer. Jadi intinya kalau ini misalnya terjadi dan tidak ada yang meneruskan katakanlah, lalu ada tender offer ya, sebenarnya kita sedikit diuntungkan karena kita bisa exit bareng dan memiliki harga yang sama dengan harga akuisisi itu nanti gitu ya. Berbeda dengan jika ini diteruskan namun trust atau kepercayaan investor terhadap hilangnya nama besar Pak PP di dalamnya, tentu itu akan lebih mengerikan lagi karena harga akan terkikis pelan-pelan atau bahkan langsung terjun. Kita bisa exit dengan harga yang berbeda-beda. Jadi BRPT tidak serta-merta kolaps hanya karena big boss atau Pak PP-nya nggak ada, tetapi transisi kepemimpinan, kejelasan waris, dan sentimen pasar akan sangat menentukan apakah ekspansi yang sekarang lagi agresif bisa berlanjut atau malah tersendat dan terjun bebas. Kalau kreditur merasa aman dengan aset dan arus kas yang ada di BRPT ya mereka akan tetap support. Intinya lanjut ya. Tapi kalau pasar hilang trust atau hilang kepercayaan itu tadi ya harga saham bisa hancur dan skenario pengambil alihan oleh pemain lain atau pemain besar lain yang tentunya sudah siap dengan modal ya. Kita tahu sekarang banyak kunglo yang standby dengan modal-modal besar dengan kungfunya. Bahkan membeli perusahaan sekarang bisa dengan kungfu penjamin, ya ribet lah ya. Tapi intinya dengan tidak, katakanlah misal Pak Boy ya, Boy Thohir tidak memegang cash atau likuiditas yang cukup untuk membeli BRPT misal. Tapi dia bisa contohnya menggandeng konglo lain atau menggandeng sebuah institusi besar, perusahaan besar untuk membeli, ya itu bisa saja ya, karena semuanya itu dalam bisnis sangat dinamis, sangat memungkinkan. Jadi investor BRPT, Brand, TPIA, dan yang terbaru CDIA dan lain-lain
harus sering-sering berdoa supaya Pak Prayogo tetap selalu sehat, panjang umur, dan saling menguntungkan tentunya, karena selama ini Pak PP selalu berbaik hati terhadap investornya seperti kita-kita ya. Oke, jika ada pertanyaan ataupun yang ingin dibahas ke depan, bisa komentar karena saya akan sangat dengan senang hati membalasnya. Saya ingin berinteraksi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.